Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Ya, selamat siang. Selamat hari Jumat ya ini. Wis pada Jumatan apa urung sing lanang? Jumatan lah, sing lanang Islam Jumatan. Pada Jumatan ngene. Aku wis Jumatan nang Sulawesi Serampung. Bismillahirrahmanirrahim. Ngopi-ngopi, tinggal ngopi. Alhamdulillah kita hidup di zaman merdeka, bisa ngopi tentram, bisa tidur nyenyak. Nah, satu hal yang patut kita syukuri dan terus kita syukuri. Oke, teman-teman semua, dimanapun berada, kembali bersama saya di kanal Suara Kaki Lima. Pada video kali ini saya akan mengulas beberapa video ya. Nah, kemarin-kemarin kan ada bersamaan toh. Kemarin-kemarin itu kan Roy Suryo CS itu diperiksa sama polisi gitu kan. Terus Suryo, Kang Roy, Kang Rismon, terus Mbak Tifa itu kan diperiksa loh sama polisi. Terus apa lagi itu? Banyak lah. Kemudian biasanya kalau sudah diperiksa pasti itu ini konferensi pers. Mereka itu kalau habis diperiksa pasti mereka mengadakan kompers ya. Aduh. Pasti itu karena memang ini ya menarik. Jadi banyak pers yang menunggu-nunggu beritanya gitu. Karena memang menarik. Jadi berita ini bisa dijadikan rupiah lah gitu, lumayan gitu kan. Jadi kejadian ini ya ada sisi positifnya ya buat wartawan. Wartawan jadi ada bahan berita gitu. Jurnalis jadi ada bahan berita, media itu jadi ada bahan siaran gitu. Sama semua media akun-akun YouTube jadi ada bahan siaran. Aduh. Ya, jadi itu ya. Jadi setiap mereka itu sudah selesai dipanggil, kemudian selesai dilakukan pemeriksaan, itu selalu itu konversi pers. Dan pernyataannya apa? Sama saja. Dari dulu sampai sekarang, dari pemeriksaan yang dulu masih penyelidikan kemudian sampai sekarang, pada intinya selalu menyudutkan polisi bahwa penyidiknya bodoh. Seakan-akan kayak gitu. Penyidiknya bodoh, itu selalu menyudutkan polisi. Menurut dia bahwa penyidiknya itu bodoh. Aduh, apa iya ya? Menurut dia itu yang paling pintar menurut mereka itu. Setiap habis diperiksa oleh polisi, kemudian keluar, kemudian mengadakan kompers. Setelah itu dia menyatakan satu pernyataan bahwa selalunya gitu, bahwa pertanyaan-pertanyaannya itu bodoh gitu. Intinya selalu menganggap bahwa menggiring dengan narasi bahwa penyidik-penyidik yang menyidik mereka itu bodoh semua gitu. Masa iya ya sebodoh itu penyidik-penyidik kita itu. Aduh. Jadi begitulah ya caranya mereka itu. Jadi sebenarnya mungkin tidak sebodoh itu, di dalam itu mungkin pertanyaan-pertanyaan itu ya kan kita nggak tahu gitu. Pertanyaan itu ya tidak mungkin lah penyidik mengajukan pertanyaan yang nggak penting gitu.
semuanya pasti penting untuk kepentingan, kasus tersebut. Tapi hanya saja, karena kan ini kan kesempatan toh mumpung belum ditahan, jadi mereka semua itu membuat narasi-narasi yang seakan-akan mereka itu benar gitu, membuat narasi seperti itu. Kemudian membuat narasi bahwa kepolisian itu sedang mendiskriminasi atau mengkriminalisasi atau apalah pokoknya artinya menyudutkan mereka gitu, seakan-akan seperti itu. Hanya saja kan sekarang masalahnya lembaga itu tidak bisa mempolisikan, mempidanakan seseorang, iya melaporkan, mempolisikan, mempidanakan seseorang, lembaga itu tidak bisa. Lembaga pemerintahan, lembaga apa semua itu tidak bisa. Makanya ya polisi ya diam aja. Paling hanya gedek saja itu kalau lihat saya yakin gedek banget itu mereka. Saya yakin kayak gitu. Makanya saya yakin ini mereka-mereka ini Roy 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 RRTCS ini saya yakin tidak akan lolos ini karena polisinya udah gedek gitu. Selalu direndahkan. Yang keduanya semua lembaga itu didatangi sama mereka. Yo ini ya dilalahnya semuanya nolak gitu. UGM nolak. Terus ini Bareskrim lalu nolak. Mencak-mencak malah. Terus Komnas HAM. Aduh, Komnas HAM nolak juga. Terus terus datang kemana lagi mereka ya? Komnas HAM sudah ditolak. Membuat aduan ke Bareskrim sudah ditolak. Terus ke UGM juga sama UGM sudah ditolak. Jadi semakin ke sini malah semakin banyak musuhnya. Mungkin ini ya, mungkin DPR pernah ya dulu ke DPR, Bro. Coba ke DPR belum. Kayaknya belum ke DPR, ke komisi yang menangani hukum itu loh. Apa namanya? Aduh, aduh, aduh. Jadi seperti itu. Jadi mereka memang punya kebiasaan karena saya yakin mereka juga yakin bahwa mereka sudah tersudutkan. Tetapi daripada dia menyerah tanpa perlawanan, makanya dia terus membuat narasi-narasi yang menggiring, menyudutkan semua lembaga-lembaga itu, gitu. Lembaga-lembaga Komnas HAM disudutkan, kemudian UGM direndahkan, disudutkan juga, kemudian kepolisian juga disudutkan bahwa tidak profesional gitu. Nanti semakin ke sini karena dia mungkin semakin panik gitu ya, semakin panik gitu ya. Jadi maka karena paniknya bisa jadi mereka itu akan melontarkan pernyataan-pernyataan yang bisa menjadi bumerang bagi mereka sendiri gitu. Di antaranya yaitu ada satu debat antara siapa namanya? Bang Ade Armando dengan satu lagi itu loh. Siapa ya? Lupa aku. Andi Aswan atau siapa itu? Yang eh ketua Projo apa ya itu? Nah, saya lupa itu. Hmm. Dia itu kan terindikasi kalimatnya itu merendahkan Universitas Lampung, merendahkan alumni Lampung, Universitas Lampung, akhirnya banyak yang marah. Bisa jadi seperti itu, karena semakin kesini semakin panik, kemudian semakin membuat narasi-narasi yang menggiring untuk menyudutkan lawan-lawan ininya, menyudutkan semua gitu. Akhirnya tanpa sengaja, tanpa disadari, kemudian akan mengeluarkan atau melontarkan kalimat-kalimat yang menyudutkan lembaga-lembaga tertentu atau kelompok-kelompok tertentu gitu. Bisa jadi seperti itu. Halo, Bang Roy. Apa kabar? Bukunya Jokowi Sweet Paper sudah terjual banyak gitu. Sudah terjual berapa buku, berapa
Aduh. Nah, itu mungkin anu ya, eee, pendananya udah pergi mungkin gitu. Kemudian teman-temannya salah satunya udah pergi. Itu loh Bang Egy. Mang Egy Sujana udah pergi ninggalin, malah sekarang malah balik nyerang nyerang balik kancane dewek gitu kan, ya Allah. Nyerang balik kancane dewek bisa batire tinggal deluan baru butuh biaya, tapi saya yakin sih masih ada yang membiayai, saya yakin. Butuh biaya, tapi ya mungkin kurang gitu biayanya. Makanya bagaimana caranya buku ini cepat diterbitkan supaya nanti ada yang beli, dan mungkin yang beli yang paling banyak ya orang-orang yang percaya kepada mereka gitu. Kalau orang-orang yang nggak percaya kepada mereka ya buat apalah, sampah semua itu isinya, nggak penting gitu. Mungkin gitu gitu. Tapi bagi mereka-mereka yang percaya sama Rosario CS, ya pasti itu mereka akan mengatakan bahwa itu adalah permata isinya. Bukunya itu. Ada pasti banyak yang beli dari lingkaran mereka itu. Lumayan loh. 12% itu. Iya 12% kalau beli semua itu lumayan loh, 500.000. Nah, katakan 1 juta orang beli semua, 500.000 kali 1 juta loh. Udah 5 miliar, lumayan loh. Aduh, 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 aduh. Oke, oke. Oke ya, jadi segitu aja ya. Jadi itulah kebiasaan-kebiasaannya mereka, yang mereka itu buat. Kalau habis diperiksa pasti melakukan kompers dan kemudian menyudutkan penyidik gitu. Selalunya seperti itu, menyudutkan penyidik. Ya, penyidikan kok kayak gitu, biasanya. Ya, sehingga supaya terkesan di masyarakat itu terkesan bahwa polisi ini bekerja tidak profesional gitu. Ya tentunya polisinya gedek lah, saya yakin gedek banget itu sama mereka-mereka. Oke, sampai sini aja. Nah, mudah-mudahan apa namanya? Negeri ini tetap menjadi negeri yang aman, damai, tentram. Eh, Kemudian dimunculkan pemimpin-pemimpin yang soleh, yang amanah, yang adil, dan orang-orang mudah-mudahan orang-orang yang ini yang hendak membuat kekacauan baik dari dalam maupun dari luar yang membuat kekacauan di negeri ini mudah-mudahan disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang membuat kekacauan itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan negeri ini menjadi negeri yang aman, damai, tentram, sejahtera. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.